Jadi selamat malam semua. Perkenalkan Muhammad Alif Hadisa, Teknik Elektro 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode CS yang saya kerjakan pada CS hari ini. CS hari ini tuh kita disuruh buat socket proses programming berbasis skala server ini. Karena kita di sini tuh diminta buat the program server dan klien, di mana server ini tuh menerima permintaan klien, dan si klien dan server klien, kode klien digunakan untuk mengirimkan permintaan request ke server dan menekan hasilnya ke user, dimana setelah itu tuh requestnya itu udah bentuk NSLOOKUP. NSLOOKUP itu kita bisa minta IP address dari suatu host ada di teksnya nanti, dan emang kita si klien itu juga bisa minta shutdown. Kemudian juga dia pakai kita request lookup, NSLOOKUP. Kalau dia ketemu, dia langsung nunjukin IP addressnya. Kalau dia nggak ketemu, dia not found. Kita langsung aja ke kodenya aja. Mana yang pertama tuh ada header dan library-nya juga. Mana ini udah patokan ada di format, jadi nggak usah dijelasin lagi. Lalu ini ada kita buat class di sini, class host. Class host ini buat apa? Ini tuh buat nanti nyimpan pasangan dari domain atau nama server dan IP address-nya. Nah, domain atau server di mana? Nah, ini di sini di bind.txt. Dan itu isinya domain sama IP address-nya. Kita langsung selanjutnya kita pakai bind.txt karena emang ada di situ semua buat domain dan IP address. Lalu kita buat class lagi, ini pakai DNS storage. Cuma kelas ini tuh dia yang bakal baca file bind.txt-nya, dimana dia itu di sini tuh di kelas DNS storage ini dia bakal misahin data berdasarkan karakter. Lalu si data ini bakal disimpan sebagai objek host ke dalam vektor arraynya di C++. Ini kita bisa lihat private string file-nya, lalu kita bikin public juga itu buat misahin datanya nanti. Kalau kita lanjut ke proses request-nya. Nah, di sini tuh ada apa sih? Nah, ini tuh fungsi yang bakal fokus ke kita di servernya sebagai yang menerima request dari klien. Dimana kalau request shutdown, udah servernya kita bakal ada tulisan server shutdown. Nah, kalau ada DNS lookup kan kita request dari si klien itu formatnya DNS lookup. Nah, bisa juga kalau kita lihat juga nih, misalnya kalau misalnya ada di dalam si bind.txt yang bakal return ini domainnya apa dan domain phone IP address apa. Lalu kalau ini juga dia ini kebalikannya sih sebenarnya, ya kalau misalnya kita domain IP address, tapi kalau mau host apa servernya apa. Nah, kalau nggak ketemu ya invalid dong. Lalu kita langsung ke integer mainnya. Ini tuh bagian socketnya, di mana si bagian integer main ini itu bakal benar tuh ngebaca si define portnya ini. Lalu yang fungsi integer main ini itu fungsi emang fokusnya buat mengelola permintaan dari si klien. Ya, ada juga nih buat ya ini dasar-dasar lah. Buat yang minta buat bikin soketnya. Misalnya dia soketnya gagal, maka ya bakal nge-return code not create socket. Ya, ini buat pointer nanti. Lalu ini buat misalnya kalau soket error bakal kenapa? Nah, dia bakal nge-return kondisi bind failed. Lalu kalau misalnya dia bisa jalan, maka programnya akan nge-return server is up. Nah, kalau server is up berarti programnya itu server itu udah siap menerima request dari klien. Kalau ini while running, kalau misal programnya server ini jalan, maka dia bakal ngebaca si request dari si klien, dimana kalau misalnya accept, misalnya kalau dia nggak sesuai dengan ketentuan, maka dia bakal ngereturn accept fail.
Dan kalau misalnya ya harus fail, tapi kalau misalnya dari servernya ada error maka dia harus fail. Lalu ini ya dimutasi lagi kalau misalnya kita ngetik request shutdown, maka dia bakal atau bakal nutup programnya. Nah kita contoh aja ya kompileran ya. Ini lama sorry. Oke, belum jalan juga. Sorry guys, ini agak lama. Sebab saya juga kuat kalau ngejalanin juga. Ini ya, ini record kan. Oke udah. Ini agak lama ya. Nah udah, berarti tulisan kayak gini. Maka servernya tuh udah siap buat terima request dari klien. Berarti ya, lanjutnya kita ke kode program buat kliennya. Ini buat kalau ini biasa kita ke header, ke new snapshot ini biasa standar kita nggak perlu define lagi. Lalu ini buat kita bisa ke fungsi mainnya aja. Mana ini ada WSA startup ini buat sama kayak server dia tuh si klien itu ya harus initiate WinSocknya dulu dan emang harus buat koneksi ke IP ini buat ke IP nya juga dan emang buat ke port 88 tadi ke server ini ya btw ini harus di define juga. Lalu lanjut aja ke bagian fungsi mainnya gimana ya ini dia install socketnya dulu, ini ada di program template ya jadi sama ini juga sama kayak server tadi. Aja masuk ke program utama aja, program request. Dimana kan kita di client maka kita bisa ngirim request ke si server. Nah request itu dalam bentuk apa? Atau di sini tuh buat nyari si ini kan. Kita nyari NSLookup buat nyari domain apa atau server atau website ya. Sama IP addressnya apa. Dari requestnya apa dibaca siin. Lalu ini kalau bisa dibaca dan memang tidak ada loop ini counter automate atau returnnya dia bakal return resultnya apa. Tapi kalau misalnya gagal maka ya nggak bisa dong, dia nggak si server itu nggak terima atau gagal terima dari klien. Jadi istilahnya ini tuh buat klien aja, tapi bisa bilang ini kayak cuman klien itu cuma bisa nge-result doang kan, kayak cuman bisa request doang. Nah si resultnya itu atau program utama itu jalanin sama si server tadi, dimana kalau misalnya bisa programnya berhasil maka ya dia bakal return ya address sama domain ya. Kalau gagal ya udah gagal dia. Lalu kita ke band text juga, ini buat ya tadi udah jelasin juga ini buat servernya apa juga kayak buat domain sama IP addressnya apa. Langsung kita coba run aja kali ya. Ingat lagi sorry. Nah gitu dalam program agak lama sorry. Request apa ya kata tadi sudah selesai. Oh di sini yang udah clear. Nah ini kita coba nslookup google.com. Nah tadi ini. Nah nslookup google.com. Maka dia bakal return atau resultnya go. Nah ini ya domain itu tempatnya domainnya ada di yang tadi di text di next tadi dan memang bakal itu IP addressnya apa. Nah kita run lagi. Coba kita lupa jadi sorry. Nah kalau sini nslookup di grab.com kan ini nggak ada di itu. Nah kalau misalnya si domain itu gak ada di teks tadi maka ya bakal di tengah ketemu. Kita tarik itu yang terakhir ya. Nah
Yang yang terakhir dia begitu minta shutdown ya. Udah, so server shutdown. Udah, servernya bakal mati dan ya udah beres. Dan ya segitu dari saya. Selamat malam semua dan terima kasih. Ini buat Astra dijelek semuanya dan terima kasih guys. Dadah.